Do that one dance, baby. That one dance. Ini kelas 11 C nggih? Yeay. Nah, nggih. Sekarang pelajarannya PAI. Ya, pendidikan agama Islam. Oke. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Oke. Siapa yang mau memimpin berdoa hari ini? Saya Bu. Oke, monggo Mbak Bilkis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, tadi sudah makan? Sudah. Sudah sarapan berarti nggih? Yeay. Berarti sudah semangat kalau sudah sarapan. Oke, selanjutnya Bu Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Nanti yang hadir, yang ada di sini nanti bilang ya sambil angkat tangannya. Hadir Bu, gitu ya. Ya. Oke, Mbak Amelia. Hadir, Bu. Oke, Mbak Bilkis. Hadir, Bu. Mbak Karista. Hadir, Bu. Mbak Nasma. Hadir, Bu. Mbak Berlian. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Hari ini hadir semua. Di sini dalam keadaan sehat semua dan masuk semua. Oke. Di sini Bu Guru akan memberikan sebuah tepuk, yaitu tepuk semangat. Nah, di sini Bu Guru akan menyentuhkan terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran hari ini. Kita akan bertepuk tangan. Ya, yuk. Tepuk semangat Bu Guru dulu ya, nanti terus diikutin sama kalian. Tepuk semangat. Semangat. Ngoten nggih? Nggih. Ayo, diikuti sama kalian nggih. Tepuk Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah sudah semangat semua nggih. Yeay. Oke. Di sini Bu Guru mau tanya. Kan kemarin habis membahas tentang rukun iman, sekarang membahas tentang mengurus jenazah. Di sini Ibu Guru mau tanya, siapa yang di sini pernah melihat orang yang meninggal? Nah, sinten? Saya. Oh, semuanya pernah berarti nggih? Nggih. Melihat orang meninggal terus disolati ya biasanya. Di mana Mbak Nasma biasanya lihatnya? Di masjid. Oh, di rumah pernah. Nggih, siapa yang meninggal? Mbah Ngatemi. Oh iya, pinter. Mbak Meme pernah melihat orang yang meninggal terus disolati, dimandi pernah? Pernah. Di mana? Di rumah. Di rumah. Siapa yang meninggal? Mbah saya. Oh ya, Mbak Bilkis pernah? Pernah. Siapa yang meninggal pas pada waktu itu? Oh, mbahnya. Iya. Oh iya, pinter. Mbak Berlian pernah lihat orang meninggal, pernah juga. Diapakan orang meninggal? Disolati? Iya. Oh, di mana? Di rumah. Oh, di rumah. Siapa yang meninggal pada waktu itu? Mbah. Oh iya, pinter. Mbak Kalista pernah? Pernah. Di mana? Di rumah. Oh, di rumah juga. Siapa yang meninggal pada waktu itu? Mbah Sulami. Oh iya, pinter. Nah, di sini sudah pernah melihat orang meninggal semua ya. Nah, di sini Bu Guru akan membahas tentang tata cara mengurus jenazah. Nah, ini tadi nanti akan dibahas oleh Bu Guru. Sekarang Bu Guru akan menampilkan sebuah indikator dan tujuan pembelajaran kali ini. Biar kalian mengerti apa sih isinya indikator atau tujuan belajar hari ini. Ayo lihat ke sini semua ya. Nah, di sini indikator dari kelas 11 dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan kandungan dalil nakli
tentang ketentuan syariat Islam dalam mengurus jenazah. Nah, di sini kalian semua harus tahu apa saja kandungan dalil nakli. Dalil nakli itu kemarin sudah dijelaskan, dalil yang berisi tentang dari Allah atau ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tata cara mengurus jenazah menurut hukum Islam yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan tata cara bertakziah. Nah, ini nanti sudah dijelaskan tata cara apa saja yang dilakukan saat kita bertakziah. Yang keempat, peserta didik menjelaskan tata cara berziarah sesuai dengan ajaran Islam. Yang kelima, peserta didik dapat mempraktekkan mengurus jenazah, takziah, dan ziarah sesuai dengan ajaran Islam. Yang keenam, peserta didik dapat mempraktekkan mengurus jenazah, takziah, dan ziarah sesuai dengan ajaran Islam. Nah, di sini di indikator di sini maka disebutkan dari indikator tersebut bisa melalui sebuah pengamatan atau pemberian contoh ataupun diskusi ataupun yang lainnya. Nah, ini dijelaskan dalam tujuan pembelajaran. Nah, di sini melalui pengamatan peserta didik mampu menjelaskan dalil-dalil nakli tentang ketentuan syariat Islam dalam mengurus jenazah. Ini apa sih? Nah, nanti sampean harus tahu tentang dalil-dalil nakli cara mengurus jenazah. Kemudian yang kedua, melalui pemberian contoh, peserta didik dapat menjelaskan tata cara mengurus jenazah menurut hukum Islam yang sudah ditetapkan. Nah, di sini juga dijelaskan nanti apa saja hukum-hukum cara mengurus jenazah. Nanti Bu Guru akan menayangkan atau memberi contoh. Kemudian melalui diskusi, peserta didik menjelaskan tata cara bertakziah sesuai ajaran Islam. Nah, ini nanti ada diskusi. Diskusinya itu per kelompok sama temannya. Terus melalui penugasan, peserta didik dapat menjelaskan tata cara berziarah sesuai ajaran Islam. Nanti ada PR atau pekerjaan rumah untuk dikerjakan sama kalian. Terus setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat mempraktekkan mengurus jenazah sesuai dengan ajaran Islam. Nah, di sini nanti Bu Guru akan memberikan sebuah contoh video, yang mana video tersebut tentang praktek cara mengurus jenazah agar kalian semua tahu bagaimana cara mengurus jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian setelah mempelajari materi, peserta didik dapat mempraktekkan mengurus jenazah, takziah, ziarah sesuai dengan ajaran Islam. Lah, dari sebuah pelajaran materi hari ini tentang mengurus jenazah, ini digunakan agar kalian itu bisa mengurus jenazah, tahu adab tentang takziah, adab ziarah, itu semua di tujuan pembelajaran. Ya. Oke. Yang ditanyakan dari indikator sama tujuan pembelajaran tadi, ada apa mboten? Mboten? Oke, langsung saja nggih. Guru akan menyampaikan garis besar dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Pada kegiatan pembelajaran materi hari ini, Bu Guru akan membahas tentang cara mengurus apa? Jenazah. Nah, di sini kan tadi Bu Guru sudah tanya. Semua pasti pernah melihat orang yang meninggal, mau entah itu disolati ataupun dimandikan atau dikuburkan ya. Semuanya pernah melihat. Nah, di sini Bu Guru akan menerangkan cara-cara yang benar mengurus jenazah sesuai syariat Islam. Nah, di sini tadi kan udah ada yang pernah ya melihat orang yang sedang meninggal. Lah, itu di sini Bu Guru mau tanya, pas waktu sampean melihat orang meninggal itu, misal pas disolati, dimandikan atau dikuburkan, ayo siapa yang pernah melihatnya? Saya pernah. Oh, pernah? Nah, alhamdulillah pernah semua. Mbak Kalista pernah? Pernah. Pas kapan? Pas
Oh, dikafani ya. Sebanyak berapa biasanya dikafani? Sebanyak perempuan 5. Oh, nggih, ada memang. Kalau perempuan itu biasanya ada yang 5. Kalau laki-laki biasanya itu 3. Ya, kenapa kok 3, kok 5? Itu nanti dibahas di tata cara mengurus jenazah ini. Oke, di sini Bu Guru akan membahas tentang cara mengurus jenazah. Mengapa sih kita kok diperintahkan untuk mempelajari atau memahami cara mengurus jenazah ini? Karena kita yang berada di dunia itu pasti akan mati atau meninggal dunia. Oleh karena itu, setiap manusia pasti akan mati. Pada Quran Surat Ali Imran ini juga dijelaskan pada ayat 185. Ayo, siapa yang bisa membacakan dengan keras Quran Surat Ali Imran ayat 185 ini? Saya Bu. Oh, nggih, Mbak Bilqis, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul Azim. Oke, Quran Surat Ali Imran sudah dibacakan oleh Mbak Bilqis. Selanjutnya artinya, siapa yang bisa membacakan artinya dari Quran Surat Ali Imran yang Mbak Bilqis tadi? Saya Bu. Oke, monggo Mbak Kalista. Artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Oke, pinter. Sudah dibacakan ayatnya sama Mbak Bilqis dan artinya sama Mbak Kalista. Sekarang kesimpulan dari Quran Surat Al-Imran ayat 185 sendiri. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan sedikit? Saya Bu. Oke, monggo Mbak Nasma ya. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Oke, kesimpulan dari Quran Surat Ali Imran itu benar yang dikatakan oleh Mbak Nasma. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Lah, kematian itu bisa menjadi beruntung bila ada di surga, dan bisa menjadi sebaliknya, tidak menjadi keberuntungan bila menjadikan seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Ya, benar sekali. Nah, bab ini juga membahas tentang mengurus jenazah. Yang pertama, merawat jenazah. Perawatan jenazah. Maksudnya perawatan ini gimana? Sebelum jenazah itu dimandikan, kita harus merawatnya terlebih dahulu. Semisal jenazah tersebut baru dinyatakan positif meninggal dunia ya. Lah biasanya kan ada yang matanya niku melek ya. Lah niku sampean harus gini, kalau matanya melek tidak boleh dibiarkan melek. Maka sampean pejamkan mata dengan cara gini. Pejamkan matanya dulu gini, atau dengan cara bismillah, baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, dipejamkan matanya gini. Yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Lah, sebelum orang meninggal biasanya kan memakai pakaian ya. Lah, pakaian itu biasanya itu harus dilepas terlebih dahulu. Lah, lepasnya itu kalau kesulitan maka digunting, biasanya itu digunting. Kainnya itu loh, kain yang dipakai itu digunting semua, dilepaskan, kemudian jenazahnya itu ditutup sama kain, ditutupi agar tidak kelihatan auratnya. Nah, setelah itu yang ketiga ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Yang keempat, bagi keluarga dan sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si jenazahnya. Nah, ini boleh kalau semisal ya Mbak sampean meninggal, terus sampean nyium untuk terakhir kalinya lah,
bahasa kasarnya itu gitu. Nyium untuk terakhir kalinya, kan sudah tidak bertemu lagi, itu boleh, dibolehkan. Nah selanjutnya sesudah jenazah tersebut ditutup kain tadi ya, itu setelah itu dimandikan. Kemudian cara memandikan jenazah di tempat tertutup seperti halnya biasanya kan orang meninggal ada kain hijau ya. Nah kain hijau di dalamnya itu biasanya dibuat untuk memandikan. Biasanya ditutup nggih. Pernah melihat mboten? Nggih, di mana? Di rumah. Oh, di rumahnya pas waktu tadi kakeknya meninggal ya, nenek. Ya, nenek. Ya, bentar. Saya nenek. Ya. Terus mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan. Lah iki mayatnya biasanya diletakkan di atasnya dipan pas dimandikan itu biasanya, atau biasa disebut bayang. Lah semerat mboten bayang? Semerang. Nggih, ngoten. Terus nanti niku mayat disandarkan pada sesuatu. Terus biasanya itu ada yang perutnya ini digosok seperti ini agar kotorannya yang di dalamnya bisa keluar. Nah ini kain kafan paling tidak bisalah menutupi hanya satu lapis, itu boleh. Tapi sebaiknya bagi orang laki-laki itu 3 lapis. Lah seperti yang dijelaskan sama Mbak Kalista tadi, neneknya meninggal saat itu kain kafannya 5 lapis. Kenapa kok 5 lapis? Karena kalau mayat perempuan itu 5 lapis, ada yang buat itunya sendiri, ada yang buat tudungnya, buat bajunya, itu kalau khusus orang perempuan. Nah itu. Terus setelah itu kain itu ditutupi demi helai per helai biasanya, terus dikasih kapur barus atau minyak wangi, kemudian menyolati jenazah. Terus kemudian tata caranya, yang pertama untuk jenazah laki-laki niat dulu sama kayak jenazah perempuan, tapi niatnya berbeda. Niatnya begini, usolli ala hadhil mayyitati fardhu lillahi ta'ala. Itu kalau jenazahnya perempuan. Tak tulis dulu ya, nanti ditulis nggih. Nah niki usolli kalau ini perempuan, kalau laki-laki yakni usolli ala hadil mayyiti. Nggih, diinget-inget nek jenazah laki usolli ala hadil mayyiti. Oh, usolli ala hadil mayyiti. Beda sama jenazah laki. Diinget-inget nggih. Yang kedua itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram, masih ingat kan bacanya takbiratul ihram ya napa? Allahu akbar, kabira walhamdulillah dan seterusnya. Kemudian membaca surat Fatihah. Lah, kemudian yang takbir kedua, contohnya gini ya. Sholli ala hadhil mayyitati fadlillahi ta'ala. Allahu akbar. Ngoten ya. Itu takbir pertama. Terus langsung baca takbiratul ihram sama surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua membaca sholawat Nabi. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim. Niku lho, sinten tahiyat nggih sampai hamidum majid. Terus yang ketiga membaca doa bagi jenazah. Allahumma firlahu warhamhu, di buku paket tadi ada, dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, takbir yang keempat. Nah, takbir yang keempat membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa filana walahu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa filana walahu. Terus langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, pun niku mawon sing menyolati jenazah. Kemudian yang selanjutnya menguburkan jenazah. Nah, ini dianjurkan jenazahnya itu segera dikuburkan. Kemudian yang selanjutnya dianjurkan meluaskan lubang kuburan atau lubang makam saat menggali itu. Dianjurkan untuk lebih luas dari ukuran badannya. Nah,
bab selanjutnya yaitu tentang takziah atau mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah atau orang yang meninggal. Nah, di sini takziah ini dalam rangka apa? Dalam rangka menghibur atau memberi semangat kepada orang tersebut agar orang tersebut tidak bersedih. Nah, selanjutnya dilihat ada tayangan video. Video ini tentang cara mengurus jenazah. Nah, ini Bu Guru menunjukkan sebuah video cara mengurus jenazah sesuai ketentuan atau syariat Islam. Ini dilihat, disaksikan bersama-sama ya. Nanti Bu Guru akan menunjuk dari kalian salah satunya untuk menyimpulkan. Tindakan yang pertama kali dilakukan saat menghadapi jenazah adalah 1. Pejamkan matanya dan mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosanya. Yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Yang ketiga, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Ayo, di sini setelah penayangan video tadi, siapa yang bisa menyimpulkan dari video yang sudah dilihat bersama-sama tadi? Ayo angkat tangan. Saya Bu. Oke, monggo Mbak Meme dulu. Pertama-tama kita harus memandikan jenazah. Ya, terus Yang kedua kita mengkafani jenazah. oke, terus Yang ketiga kita disolatkan. Oke. Yang keempat menguburkan. oke, pinter. Nah, itu seperti yang disimpulkan oleh Mbak Meme tadi. Yang pertama yakni harus dimandikan, kemudian dikafani, kemudian yang ketiga disolatkan, kemudian yang keempat dikuburkan. Nah, kesimpulan materi hari ini yaitu yang pertama itu jenazah, cara mengurusnya yaitu dimandikan terlebih dahulu, kemudian disolati, kemudian dikafani, kemudian yang keempat dikuburkan. Nah, sedangkan pengertian takziah sendiri yaitu orang yang mengunjungi yang sedang menimpa keluarganya yang sedang tertimpa musibah atau kematian. Sedangkan ziarah kubur itu berarti sudah lama. Lah itu orang yang berkunjung dulu ya. Sudah dibacakan kesimpulan tadi. Ayo sekarang diskusi sama temannya untuk mengamati gambar yang ada di buku paket sebagai hasil evaluasi belajar hari ini. Diamati bersama dengan temannya. Nah, diskusinya tadi sudah ya. Nah, nanti diskusinya dilanjutkan pertemuan yang akan datang ya. Oke, selanjutnya Bu Guru akan memberikan sebuah waktu sedikit untuk kalian yang bertanya. Silakan, monggo ya, mau bertanya. Saya Bu. Nggih, monggo. Gimana Mbak Meme? Kenapa laki-laki tidak boleh dimandikan oleh perempuan yang tidak mahrum? Oh, nggih. Kenapa jenazah laki-laki tidak boleh dimandikan oleh perempuan yang tidak mahramnya? Kenapa? Soalnya untuk menjaga kehormatannya si jenazah itu. Kan tidak baik, kan bukan mahramnya. Jadi kan kalau bukan mahramnya itu tidak boleh melihatnya. Kayak bagian-bagian tertentu ya tidak boleh dilihat oleh yang bukan mahramnya gitu. Lebih menjaga kehormatannya. Biasanya kalau kebanyakan ya nek bukan mahrami itu pasti akan membeberkan suatu yang tidak diinginkan. Misalnya ya woi kemana ternyata gegeri lo ngene, gegeri lo wireng, itu tidak boleh. Makanya diusahakan itu yang mahramnya. Kalau yang mahramnya itu tidak akan berbicara seperti itu karena tidak tega melihat jenazahnya itu ya. Oke, sampai sini aja nggih. Nah, ini Bu Guru akan mengasih tugas untuk kalian untuk PR di rumah. Silakan tugasnya dikerjakan buku paket halaman 58. Jangan lupa nggih untuk dikerjakan. Oke, selanjutnya
kan sudah selesai materi tadi, sudah disampaikan. Nanti setelah itu kita berdoa bersama untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Sebentar, kita guna sepeda motor. Oke, selanjutnya Bu Guru akan mengakhiri pelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke, monggo. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama. Oke, ayo membaca doa bersama. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.